Nah, coba saya udah nulis materi, Pak. Kemarin kan yang teknik sama yang setup punchline. Udah ada di beberapa saya tulis, Pak. Tadi dulu. Sabar. Saya udah nulis. Orang baru datang. Ya, udah nulis, Mas. Orang baru datang nih. Janjian jam berapa sekarang tanya? Enggak. Jam 3. Saya datang jam berapa? 4. Mas datang jam berapa? 2. Tuh kan, banyakan saya. Saya opening dulu. Ya, Pak. Nggak suka? Suka. Jam berapa? Tadi dah nunggu. Halo semuanya, selamat datang kembali di program terbaru persembahan dari Stand Up Indo. Bersama saya Dani Beler selaku tim tenaga ahli di sini. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas hal-hal seputar dunia stand up comedy. Penasaran dong? Hari ini temanya tentang apa? Yuk, langsung simak. Selamat datang di Ruang Guyu. Napas dulu ya. Tadi nggak napas, Pak. Apa sih? Tapi biasanya saya dikasih minum gitu, nggak sekarang ya? Nggak. Nggak tahu? Tak dulu. Apa? Ntar dulu. Udah ada apa? Saya kayak pernah lihat nih. Saya, Pak. Nggak ke mejanya. Maaf ya, Pak, nggak izin. Saya tadi datang ke sini, Pak. Kecepetan. Lupa bawa jaket. Meja saya ngegantung. Digantung di situ. Saya nggak tahu kok ini punya Bapak. Saya pakai. Saya kira fasilitas umum. Kamu kira wardrobe di sini properti? Iya, properti. Tapi nyaman kok, Pak. Tuh. 2,5 sih. Apa bisa aja. Nah, buat teman-teman semua, balik lagi di Ruang Guyu. Di episode kali ini seperti biasa, Mas Yono kehadiran tenaga ahli di sini. Ya maaf, Pak, saya kecepatan. Iya, maaf. Karena dia datangnya duluan. Maaf. Jadi orang tuh nggak usah disiplin banget. Karena itu kan modalnya, Pak, kalau kurang lucu menangnya disiplin gitu. Ya, kalah. Disiplin juga kalah kalau nggak lucu mah. Iya, makanya belajar ke sini kan, Pak. Iya, kalau menjadi stand up comedian tuh disiplin nomor sekian. Yang penting skill sama attitude. Gitu. Skill bagus, attitude rebel biasanya. Nah, bagus. Iya, Pak. Nah, gini dong, Sopan. Iya, Pak. Di episode kali ini kita akan membahas hal-hal seputar stand up comedy. Bukan di episode sebelumnya juga gitu, Pak? Lah kan episode sebelumnya stand up comedy juga? Iya. Lah ini kalau mending template. Oh, template ya, Pak, ya? Iya. Bapak lucu tapi kurang kreatif ya, Pak? Iya. Itu makanya saya nggak berkembang. Apa? Tuh, dunia stand up comedy. Karena kalau misalkan episode sebelumnya dan episode pertama kayaknya nggak cukup bahas tentang teori-teori sederhana. Iya, benar, Pak. Sekarang dengan siapa nih, saya harus mastiin dulu bahwa ini beneran Mas Yono. Saya Yono, Pak. Episode pertama Yono Bakri, episode kedua Yono Ya. Episode ke ini Yono apa nih? Yono hehe. Tuh, beda lagi. Iya, Pak, saya yang ke 10. 25 bersaudara, kamu yang 10. 10, beda 2 menit. Sama yang 26. Enggak. Kalau beda 2 menit sama yang ke-9 atau ke yang 11? Ya memang kayak gitu, Pak, cepat ibu saya waktu itu. Langsung gitu semua. Kayak jiren, tahu jiren enggak, Pak? Tahu. Tembakan gitu. Oke. Berarti ini Mas Yono Hehe. hehe. Ya. Oke, selamat datang bersama Mas Yono hehe. Iya. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lebih serius. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Ya, tuh Iba. Gitu. Kali ini kita akan membahas hal-hal tentang dunia stand up comedy. Topik yang lebih spesifik lagi adalah cara menggali materi stand up. Nah, ini pasti Mas Yono udah nulis tadi. Belum. Tadi ngapain nyodorin ke saya? Ya makanya mau nulis bingung. Kan makanya ini kan temanya menggali. Makanya ini mau nulis apa ya? Sudah buka buku, aduh nggak ada yang mau ditulis nih gitu. Oh, saya pikir tadi udah menggali. Belum. Taunya mengganggu. Astagfirullah.
Sabar makanya kalau bikin materi sabar Iya pelan-pelan. Pak, pengen cepet lucu. Jangan dulu. Kalau orang yang cepat lucu, gampang juga turunnya karir. Oh. Santai dulu pelan-pelan. Pelan-pelan, ya, Pak, ya. Nikmati Iya. setiap prosesnya. Hmm. Yang pertama kan episode pertama setup punchline udah belajar. Udah, setup punchline. Terus yang kedua teknik-teknik apa saja sudah. Sudah. Terus yang ketiga episode kali ini Mm-mm. lebih serius lagi. Mm-mm. Karena kita akan ngebahas seputar menggali materi stand up. Oh, ini bagus nih Pak. Nah. Karena saya suka kebingungan. Hmm. Mau nulis apa yang ditulis gitu. Tekniknya udah paham, setup punchline-nya udah ngerti. Mm-mm. Tapi apa yang mau dibelokin apa gitu. Oh, nggak tahu cara menggalinya seperti Bener. apa. Tutup lubang tapi bisa. Bisa tutup Oke. lubang. Hobi utang soalnya. saya. Oh iya. Biarkan saya menulis. Mas Yono boleh? Boleh, Oke, silakan silakan Pak. saya menulis dulu. Iya Pak. Nah, di episode kali ini agak sedikit lebih teknis lagi daripada episode sebelumnya. Karena tema pada hari ini adalah cara menggali materi Oh. stand up. Nah, banyak komika-komika yang sudah punya materi sakti, satu set materi 7 menit, 10 menit, tapi habis di situ transisi ke materi baru mereka pada puyeng, Nah, iya Pak. ya kan? Benar. Pada buntu, kira-kira kemana ya? Akhirnya seumur hidup stand up pakai materi 5 menit itu doang. Iya, itu doang. Bahkan kemanapun lomba Kemanapun. ikut, itu aja materi yang dibawa. Nah, itu adalah indikasi komika yang tidak berkembang. Mas Yono nggak mau kan jadi seperti itu? Nggak mau. Makanya kita akan berprogres di sini. Ya. Yang pertama, Kenapa Bapak gambar saya? beda. Kalau saya gambar Bapak, ada ininya tuh. Nah, Iya, maaf. ini gambar Bapak nih. Iya. Kalau tadi bukan. Ini adalah objek. Objek. Mm-mm. Kalau ini Ojek, bener. Iya. Bagus. Bagus. Oke ya, Mas Yono. Iya Pak. Ini objek. Bayangkan ini adalah Mas Yono. Dalam membuat materi stand up, sebetulnya tidak ada kata sulit. Tidak ada kata tidak mungkin. Karena di dalam diri kita memiliki banyak sekali potensi-potensi untuk mencari kelucuan. Ini apa? Bentar Pak. Apa ya? Rambut. Rambut. Salah. Apa? Nggak tahu apa? Apa? Pelangi. Ada tambahannya ya. Tambahan. Di belakangnya ya. Iya. Saya jawab pelangi juga beda lagi tuh. Coba Mas jawab pelangi. Coba. Coba jawab pelangi, coba. Itu pelangi, Lalu, Pak. Belum saya tanya. Coba. Ini apa? Pelangi, Pak. Salah. Apa? Ini adalah plankton. Kan? Tuh kan. Gitu. Jadi harus hati-hati Mas Yono. Iya, Bapak maaf. Ini apa? Ditanya lagi. Kalau ini serius. Ini serius. Ini kan diri kita. Ini adalah ting. Nah. Ide. Nah, betul sekali. Apa? Tadi katanya ide betul, tapi ditulis what in. Apa ini tulisannya? What within. What within. Iya. What? Apa? With. Dengan. What? What itu, aduh apa? Kambing. Salah. What within. Ah. Apa yang ada di diri kita. Diri kita. Oh, di dalam. Ini apa? Plankton. Terus cari. Harus yakin. Kalau jawab harus yakin. Itu polis line. Hah? Polis line. Nggak ada benar-benarnya. Apa jadi Pak? Salah. Pluto dan Mars. Jaraknya itu Pak ya. Jarak. Ya. Pluto dan Mars. Salah terus murid nih. Itu adalah ide. Ya, betul. Berikutnya adalah
Oh, tahu saya. Apa? Baca dulu. Bioskop. Kenapa? Ah. Betul. Pintar sekali. Baca dulu berarti baca. What around you? Oke, suka ada di bioskop ya. Iya, bioskop. Kalau diartiin what? Apa? Around Keliling. you. Untuk apa kamu keliling kamu? Apa yang ada di sekeliling kita? Bagus. Gitu. Iya. Nah, terakhir. Aduh, apa ini? What? Iya. Apa yang lagi ramai? Baca dulu what? Apa? Happening. Ramai. Betul. What happening? Apa yang ramai? Bagus. Jadi di dalam cara menggali materi stand up sebetulnya kita tidak ada kata sulit atau ada kata buntu. Karena pada dasarnya di dalam diri kita itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Ketika kita mencari materi stand up bingung. Ngomongin A tersinggung, ngomongin B tersinggung. Coba kita cari dari yang dekat-dekat dulu. What within? Apa sih yang ada di dalam diri kita? Kalau dalam konteksnya Mas Yono nih tampilannya unik. Bilang aja jelek, Pak, nggak apa-apa. Enggak. Unik. Jeleknya unik maksudnya. Nah, kalau unik. Iya. Dan karismatik sebenarnya Mas Yono ini. Di dalam diri Mas Yono, materi what within ini sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali ya, Pak ya? Banyak sekali. Bisa dilihat dari fisik Mas Yono. Ya. Nah, untuk teman-teman semua, ketika kita menggali materi soal fisik, bukan berarti kita komedi yang apa ya? Bullying ya? Apa sih? Ya. Body lotion apa sih? Bukan body lotion. Body language. Nah, bagus. Bukan maksudnya body language. Bukan itu. Body shaming. Body shaming. Ya. Tapi memang kita lagi mencari hal-hal seputar diri kita. Ketika kita menyampaikan saya gendut, Anda tidak berhak marah karena saya yang gendut. Oh iya. Itu salah satu bentuk pencarian materi stand up. Mas Yono, misalkan. Mas Yono nih punya gigi yang unik. Iya. Giginya jarang-jarang tuh. Jarang-jarang. Sama kayak sembayang ya. Puasa juga. Nah, itu unik tuh. Bisa diciptakan dari situ. Iya. Ya kan? Kumpulin aja tuh nih. Misalkan Mas Yono, what within? Gigi berjarak. Iya. Berjarak. Apalagi Mas Yono? Kurus kering. Kita ini berarti apa sih namanya kalau kulit yang bersih? Oh, ini putih bangsat. Pak, maaf. Salah huruf. Harusnya pakai kho. Oh, putih kok. Iya. Salah. Apalagi Mas Yono yang ada di Mas Yono? Miskin. Kalau miskin kan udah mendarah daging. Ini di dalam fisik Mas Yono sebetulnya. Iya. Tinggi ya. Tinggi dan lain-lain. Nah, terus berkumis. Berkumis tipis. Nah, Nah, semakin banyak cari kekurangannya semua, begitu kumpulin kurang juga ya. Gitu. Kesimpulannya kok kurang semua. Nah, gitu. Iya. Jauh dari sempurna gitu. Iya. Selain untuk di materi ini memang untuk hina saya, Pak. Titipan. Gitu. Nah, iya. Semakin banyak Mas Yono cari kekurangan dalam diri sendiri, kan dijadikan kelebihan, itu berpotensi untuk dijadikan sebuah komedi. Oh, gitu. Dari gigi aja Mas Yono punya joke. Iya. Dari kurus punya joke juga. Bisa. Ini tinggi bisa juga. Iya ya. Berkumis bisa juga. Bisa jadi 5 menit tuh bahas fisik doang. Dan Anda tidak boleh tersinggung karena yang berbicara Mas Yono terhadap fisiknya sendiri. Iya. Gitu. Ini baru what within. Belum what around you. Ada manusia. Ada benda. Ada banyak. Ini juga mengikuti keyakinan. Oh, yang what within itu, Pak, ya? Kepercayaan yang kita... Betul, anut. Iya. Percaya tapi Mas Yono? Percaya. Oh, sama saya juga. Nah, what around you? Ada manusia, ada benda, ada hal-hal di sekeliling Anda yang bisa dijadikan objek komedi. Misalkan, what around you? Apa yang ada di sekeliling Mas Yono, misalkan? Ngekos, ya kan? Nih, kita list lagi nih.
ngekos, terus perantau. Oh gitu. Nah, terus apa lagi ya manusia ya? Perantau. Banyak orang sukses di sekeliling saya. Nah, banyak orang sukses. Oke, Dani Beler berarti sini. Iya, amin. Amin. Nah, amin. Amin ya Allah. Ya. Ilah dari Nabi Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ini dia yang ada di sekeliling. Jadi Mas Yono ketika kehabisan materi di sini, bisa pindah ke sini. Apapun yang ada di sekeliling Mas Yono. Gitu. Ya. Kalau Watwidin biasanya sering dengar nggak senior ngomong nyari materi nggak usah yang politik, yang dekat-dekat aja. Nah ini yang dimaksud yang dekat-dekat aja tuh. Apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita udah ngerasa habis, udah ngerasa mentok, ada lagi di sini. Kayak saya duduk di sofa ini, enak banget. Iya. Beda kalau di kos. Gitu ya Pak ya. Iya. Di sekeliling benda maksudnya ya. Iya. Gitu. Ada lagi what happening. Apa yang lagi tren. Ini biasanya berita atau gosip. Sering kan komika-komika bahas tentang Indra Kents, Doni Salmanan, Doni Salmanan. Kayak gitu. Karena beritanya lagi happening. Nggak mau kehilangan momentum. Tapi setiap tiga ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa itu, Pak? What happening? Ketika Mas Yono berhasil membuat joke tentang Indra Kents dan lucu banget, biasanya tidak akan bertahan lama. Begitu kasus Indra Kents-nya udah mulai reda, Indra Kents-nya udah keluar, udah main binomo lagi. Iya kan? Ini udah nggak berfungsi lagi joknya, sudah tidak relate. Sudah ketinggalan zaman begitu. Sudah ketinggalan zaman. Makanya biasanya ini tuh untuk lintasan, shortcut. Dijadikan shortcut. Komika dapat joke mendadak seminggu. Dari apa ya? Biasanya dijadikan shortcut. Oke. Nyari gosip-gosip yang lagi beredar. Iya. Gitu. Tapi bisa, lucu, mungkin lucu, tapi tidak bertahan lama, tidak everlasting. Lalu kekurangan dari what around you adalah ketika orang tidak peduli terhadap apapun topik yang dilempar dari Mas Yono. Misalkan Mas Yono bahas tentang manusia, terus Mas Yono ngerasa orang-orang yang sering tersinggung, terus orang yang tersinggung ngerasa apaan sih nih? Gitu. Ada tendensi ke tidak suka, like dan dislike. Yang ini ya apalagi kekurangannya adalah yang pertama terlihat memang seperti body shaming, dan yang kedua ketika materi ini habis orang sulit untuk bisa menerima Mas Yono karena sudah biasa personanya dibentuk Mas Yono yang gitu. Berarti memang ada kekurangan kelebihan masing-masing ya Pak. Betul sekali. Kita ingin peluangnya terbesar di mana gitu. Betul. Ini adalah masalah cara menggali materi stand up. Sudah paham? Ada 3? Iya Pak. Yang pertama ada what within. Apa yang ada dalam diri kita. Betul. Yang kedua ada apa yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga apa yang sedang ramai dibicarakan. Sekali. Nah, berikut ini adalah bentuk turunan dari ketika kita sudah menemukan topik, sudah menemukan hidayat, kita sudah menemukan yang lain tangkis ya Pak ya. Karena masuk main bulu tangkis sendiri. Iya, kan? Cuma bukan bulu tangkis, bulu babi itu. Ya, sakit kan? Itu Pak. Nah, ini ada ini. Itu turunan yang tadi ya Pak ya? Itu alis. Salah. Ini adalah perosotan anak TK. Anak SD nggak boleh? Nggak boleh. Anak SD gimana perosotannya Pak? Kalau anak SD gini. Nah. Apa itu? Ada D-nya. S. Oh iya SD. Bisa jadi logo nih. Iya. Padahal saya bisa gini-gini tapi nggak diundang tunai so ya. Bisa saya. Salah nanti. Maksudnya kok nanya gitu kan? Nah, sekarang kita lari ke terlihat seperti apa itu? Kayak Bluetooth ya? Hah? Ubur-ubur. Ikan penyu. Bukan ubur-ubur Pak, tapi kayak ubur-ubur Pak. Bukan. Ini terlihat memang seperti apa ya? Saya tidur. Bukan. Kayak Bluetooth memang ini. Nah, itulah Bluetooth. Penghubung. Harus ada hubungannya. Gokil. Adalah
Conclusion. Nah, Konklusi. ini adalah Case. Efek. Nah, Solution. oke. Cash, apa itu dengan cash? Uang cash. Bukan. Kalau uang cash pakai H. Oh. Cash. Bau ya Pak ya? Agak bau. Agak bau. Agak sedep gitu. Cash. Cash. Efek. Efek. Oh, itu apa namanya jedak hidup? Salah. Apa Pak? Itu lebih ke filter. Oh, Masa nggak tahu efek Mas Yono? efek gitar. Apa Gitu. ya efek ya? Ya, case, efek, solution, conclusion. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah case adalah kasus. Oh, kasus. Efek, ya efek, dampak atau imbas. Oh, imbas. Solution, ya solusi atau jalan keluar. Conclusion adalah Ke sim. simpulan. Bagus sekali. Kasus, dampak, solusi, kesimpulan. Betul sekali. Ini adalah formula ketika kita sudah menemukan sebuah topik. Gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan sebuah topik yang dari what within, what around, what happening, kita lari ke formula kasus, efek, dan solution. Saya sudah pernah buat seperti ini. Kita buat ya. Case. Petinju pohon pisang Salam dari Binjai. viral karena nonjok pohon pisang. Nah, ini adalah kasus yang terjadi. Oh, Paris Fernandes, petinju pohon pisang, lagi viral. Apa sih isi konten viralnya? Ya nonjok-nonjok pohon pisang. Ini hanya kasus. Lalu kita ambil ke efek. Apa sih imbas dari ini? Dampaknya. Imbasnya adalah banyak orang ikut-ikutan. Oke, nonjokin pohon pisang. Ya. Ini dampak. Demi viral juga. Viral juga. Oke. Nah, efeknya ini ketika kita ngelihat banyak orang yang ikut-ikutan pengen viral kayak Paris nonjokin pohon pisang, yang terjadi adalah pohon pisang jadi langka. Maka dikasih solusi. Gimana supaya ini tidak terjadi? Mencegah. Nah, saya kasih usul. Gimana ya? Sini aja nih, solusi. Usulnya apa? Nah, macam-macam tergantung sudut pandang. Misalkan usulnya semua pohon pisang di dalamnya taruh paku. Jadi begitu salam dari Binjai, jebret, bukan ke rumah sakit. Dan nggak ada lagi nih orang yang ikutin dia. Iya. Kesimpulannya bisa dibuat ke ini ide bagus untuk acara 17-an. Untuk menghindari pohon pisang langka, maka dibuatlah lomba tonjok-tonjok pohon pisang pakai paku. Yang menang dapat Paris Fernandes. Gitu. Jadi piala ya dia, Pak. Piala, ya Iya. Kayak gitu. Ini contoh sederhana. Ketika Mas Yono menemukan sebuah kasus, efek, dan solution. Ketika saya membuat materi ini, yang saya pikirkan adalah kasusnya apa dulu. Paris Fernandes viral banget. Karena waktu itu viral kan? Viral banget. Di mana-mana sampai di upload NG kalau nggak salah ya? Iya. 9 gig ya? 9 GAG kan tuh? Iya. Ya sempat diupload ke situ kalau nggak salah. Sampai viral di mana-mana. Akhirnya anak kecil di rumah saya baru nunjukin pohon pisang. Salam dari Binjai, salam dari Binjai. Ya, banyak banget anak kecil yang hafal salam dari Binjai. Iya. Tapi salam orang tuanya enggak. Enggak. Salam dari Binjai doang hafalnya. Ya kasihan juga kalau orang tuanya dipukulin, Pak. Iya. Tapi kan salam doang nggak apa-apa. Nah dari sini saya berpikir, oh kalau misalkan lama-lama semua orang ngikutin, pohon pisang langka. Nanti kita beli goreng pisang, cuman gorengnya doang. Nggak ada pisangnya. Nggak ada pisangnya ya. Nah, iya. Terus apalagi? Jadi
Apa yang menyebabkan ketika pohon pisang langka nih? Dampaknya apa-apa aja? Bagus. Itu bisa ya Pak ya? Bisa. Apalagi selai pisang. Kita mau beli selai pisang, selainya doang. Iya benar. Apalagi cari tuh dari situ. Apa yang berkaitan dengan pisang? Contohnya keripik pisang. Kita beli keripiknya doang. Terus tendangan pisang, tendangan. Tendangan doang. Nggak ada yang belok Pak. Semua tendangan di dunia lurus semua. Lurus semua dia. Iya benar. Bahaya dampaknya. Bahaya. Makanya dikasih solusi. Solusi. Jangan sampai semua hal ini terjadi. Nah, betul. Gitu. Iya. Maka kesimpulannya adalah seperti itu. Paham? Dari sini Mas Yono? Paham. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau misalnya kita Pak memikirkan kasihan sama pisangnya gitu Pak. Kita tuh kayak kok pisang dipukul-pukulin. Seandainya pisang itu manusia pasti akan ngomong gitu. Itu kira-kira masuk nggak Pak? Masuk kemana? Masuk nggak dari pembahasan menggali materi ini? Bisa, itu salah satu pengembangan materi. Itu yang disebut dengan teknik personifikasi. Personifikasi menjadikan benda seakan-akan manusia. Iya. Tapi itu adalah bentuk salah satu pengembangan dari sini. Intinya adalah ini, kita memecahkan masalahnya dulu. Kita kan sulit nih bikin materi. Kita cari what within, what around, what happening, kita dapat diolahnya seperti ini. Kasus, efek, dan solusi, lalu konklusi. Konklusi kesimpulannya Pak. Kesimpulannya kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk joke yang rapih, nutup, endingnya ada dan saling berkaitan satu sama lain. Itu nggak lepas-lepas. Jadi nyambung semuanya. Orang mengerti apa yang dibahas. Korelasinya jelas. Sehingga menimbulkan titik awal. Dari materi Mas Yono ada yang ini? Sepertinya kasus semua ya? Kasus semua Pak. Kasus semua. Nggak ada efeknya. Nggak ada. Efeknya kasus sama efek aja. Oh gitu. Solusinya nggak ada. Solusinya nggak ada. Kurang tanggung jawab berarti ya? Tanggung jawab. Iya. Jadi penonton dibiarkan aja gitu ya? Biarkan aja Pak. Kayak jatuhnya ngeluh. Nah betul sekali. Nah ini dia cara menggali materi stand up secara sederhana yang tadi saya sampaikan gitu. Nah tapi semua ini ketika Mas Yono dari mulai awal tadi yang kita gambar orang what within, what around, kita udah nemu sampai ke titik ini jadi satu joke, belum tentu juga lancar dibawain di stand up. Itu tergantung lagi ke delivery. Oke. Tahu delivery apa? Delivery Pak. Masa nggak tahu? Kalau misalnya kita WA masuk. Nah, checklist 2 checklist delivery. 2, iya. Delivery belum, delivery. Iya, itu. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah delivery di penyampaian materi stand up. Pembawaannya. Oke. Ketika joke ini sudah jadi, bagaimana kita membawakannya? Itu juga berpengaruh terhadap penampilan kita. Benar. Mas Yono pernah nggak ngelihat orang stand up sebenarnya materinya bagus deh, tapi kayaknya salah deh, harusnya jangan digituin deh. Iya. Atau ngomongnya kecepatan deh. Atau nadanya kurang pas. Gitu ya Pak ya. Iya. Atau emosinya kurang ini nih gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari delivery. Wah ini masuk ke delivery ilmunya Pak ya. Nah ini masuk ke delivery. Ini udah paham? Ini kurang lebih Pak, udah mengerti Pak. Oke. Nanti bisa dicoba di rumah. Yang penting udah tahu kasusnya apa. Betul. Dampak dari kasusnya apa. Kita kasih solusi. Betul. Menjadi kesimpulan. Nah, jadi kalau misalkan Mas Yono ketemu ada teman Mas Yono kena kasus, bagus, tinggal nyari efeknya. Gitu. Nah solusinya itu terserah kita Pak. Mau kasih solusi apa aja boleh? Terserah, apa aja. Apa aja ya? Iya, terserah. Misalkan Mas Yono kena kasus gitu. Case. Tinggal nyari efek, solusi, ya kan? Konklusi. Iya. Tapi ini contoh. Iya kan? Dari materi stand up. Amin. Bang. Jangan Bang. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke. Apa ini Pak? Nih. Apa? GTA. Bukan. Apa? Hampir, dikit lagi sih. GTA 2. Betul. GTA 2. Yang saya maksud adalah delivery. Kita bahas delivery. Nah, kita bahas sedikit delivery. Yang tadi saya bilang, materi sudah siap, materi sudah jadi, joke sudah tersusun dengan rapi. Kalau ininya tidak punya atau tidak maksimal, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Lalu apa sih yang paling penting dalam delivery? Ada yang pertama, speed.
artikulasi, intonasi, intonasi. Pak. Akhirnya saya baik, Pak. Nah, aduh. Ada 4 komponen yang ada dalam delivery yang akan saya bagikan hari ini ya. Mungkin banyak, tapi hanya 4 yang saya bagikan. Pak. Yang pertama ada speed. Udah saya catat. Yang kedua ada artikulasi. Udah juga. Yang ketiga ada intonasi. Iya. Nah, yang keempat ini apa? Biji pisang. Salah. Apa? Ini adalah boom. Kenapa ada bom di situ, Pak? Jeda. Oh, jeda. Ya, ya. Pasang bom. C5 ya kan? Dari jauh dipencet. Jeda. Ya, 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 ya. Paham. Gitu. Karena bomnya cadel. Nggak bisa ngomong R ya. Iya. Kalau bisa kan jeder. Iya. Jeda loh. Jeda. Oke, kita akan bahas yang pertama. Dalam komponen delivery itu terdapat speed, kecepatan. Kadang-kadang komika ngomongnya cepat banget. Gua kemarin ke Salemba bla 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 sampai penonton tuh skip. Tadi ngomong apa sih? Nah, itu juga yang berpengaruh ketika dia melempar sebuah punchline tidak kena. Bukan karena materinya nggak lucu, karena setupnya terlalu terburu-buru. Materinya disampaikan dengan sangat cepat sehingga penonton nggak nangkep tadi ngomong apa sih. Di mana speed yang ideal? Speed yang ideal adalah tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, di tengah-tengah. Ketika kita menjelaskan sebuah hal yang memang detail, ya pelanin. Kayak misalkan kemarin saya ketemu orang di McD mana misalkan McD ini? Kemang. McD Kemang. Di daerah ini misalkan daerah Kemang. Nah, ketika kita menyebutkan daerah Kemang itu harus pelan-pelan. McD daerah Kemang biar penonton tahu. Jangan buru-buru. Jangan sampai si Kemang ini terdengarnya seperti Komeng. Nah, gitu ya, Pak, ya? Ketemu McD Komeng, kan? Gak enak. Ya. Apalagi Adul nggak diajak. Ya kan? Itu bahaya juga. Jadi speed ini tergantung dari mana kecepatan Anda berbicara. Kalau misalkan untuk informasi penting yang sifatnya informasi itu biasanya harus dipelanin. Tapi sisanya nggak perlu, mending nggak usah disampein. Tapi kalau yang perkenalan, halo nama saya Dani Beler, itu biasa aja. Iya. Lalu yang kedua, artikulasi. Artikulasi ini berkaitan dengan kejelasan. Kadang-kadang kita kalau misalkan ngomong hal yang kalimat yang satu, kadang orang mikirnya kalimat yang lain. Misalkan apa ya? Kayak double makna. Kayak benul. Misalnya dia tuh mau ngomong benar apa betul gitu. Iya, betul. Jadi benul gitu. Atau kita ngomong makna talk. Makna talks kan tulisnya makna talks. Begitu kita sampai di stand up, kemarin gue habis tampil di makna talk. Terus orang tuh, apa sih maksudnya? Nah, itu artikulasi. Makna talks. Gitu ya. Gitu. Jadi orang biar paham apa sih itu. Artikulasi A, I, U, E, O harus jelas. Jangan sampai belibet, jangan sampai nggak jelas ngomong apa, karena penonton nanti nggak tahu punchline-nya ke arah mana. Gitu. Iya. Intonasi jelas, berhubungan dengan suara. Intonasi berhubungan dengan suara naik tinggi, pelan kencang, keras, lambat, itu berhubungan dengan intonasi. Nadanya juga di situ, Pak. Nadanya juga di situ. Oh, ini yang sering dipakai sama senior-senior. Betul. Kayak kemarin. Nah, itu. Kalau itu nadanya D7. D7. Betul. Kalau yang satu lagi D-. Bagaimana kita mengontrol intonasi? Yang cekres agak di sini berarti. Agak di sini. Gitu, iya. Kayak Mama Mas tuh kebangan tuh. Yang Yono. Nah, cekres tuh. Iya, gitu. Ini berkaitan dengan intonasi. Ya. Power suara, kencang dan launnya. Lalu yang terakhir adalah jeda. Jeda ini termasuk kategorinya timing ya. Jadi kadang-kadang kita harus paham bagaimana menyampaikan sebuah kalimat antara setup dan punchline. Banyak tuh dari komika-komika yang saya perhatikan bawain materi terus sampai punchline-nya tuh disebutin gitu aja. Tidak dispesialkan. Punchline harus dispesialkan. Harus dispesialkan supaya penonton paham yang mana yang bagian setup, yang mana yang bagian punchline. Contoh, misalkan kalau kasusnya jeda ya atau timing. Nama saya Dani Beler, nama Dani pemberian dari bapak saya. Nah, kalau nama Beler,
dari kelakuan bapak saya. Biar penonton mikir dulu. Kalau misalkan nama dari pemberian dari bokap, Pak Beler dari tongkrongan kali. Iya. Makanya saya kasih jeda. Biar penonton mikir, begitu keluar kelakuan bokap, ketahuan. Karena biar penonton tuh jelas mana bagian setup dan mana bagian punchline. Biar tahu bedanya ya Pak ya. Biar tahu bedanya. Iya. Betul sekali. Sudah paham ya? Jadi kalau misalkan joke sudah kebentuk, materi sudah tertulis, delivery-nya tidak maksimal, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena seperti yang Jerry Seinfeld ucapkan, 80% delivery, 20% materi. Gitu. Mas saya nanya Pak. Boleh. Yang untuk artikulasi Pak, kadang-kadang kan kita itu kendalanya adalah belibet. Untuk menanggulangi belibet itu apakah ada trik-triknya Pak? Pingpong. Nah, belibet bisa. Benar. Lihat. Benar tuh. Coba lihat presiden kita ya. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menanggulangi belibet? Belibet. Oke. Bagaimana cara menanggulangi belibet dalam menyampaikan sebuah materi? Iya. Kadang-kadang contoh kasusnya apa? Misalkan Mas Yono pengen ngomong apa? Iya. Misalnya pengen ngomong Manchester United, itu kan Manchester United gitu. Kadang-kadang belibet susah gitu ngomongnya Pak. Iya. Jadi Tolong ya. benar. Susah Bang Haji. Iya kalau cepet-cepet. Manchester United gampang. Coba lu Sa. Manchester United. Bisa coba. Manchester United. Coba lihat. Manchester United. Tuh. Susah Pak saya Pak. Enggak ada. Makanya saya nanya. Kalau itu satu solusinya. Apa? Kurangin micin. Tuh. Nah, itu masuknya ke DNA itu. Ke DNA ya Pak ya, tulangnya udah. Ya, tapi kalau yang Mas Yono tanyakan, saya paham. Bagaimana cara mengatasi hal yang belibet? Iya. Biasanya bisa dengan cara baca pelan-pelan. Materinya dibaca pelan-pelan atau diresapi. Oh, bagi Yasin tuh timingnya seperti ini. Kalau saya dulu sering baca koran. Baca koran. Baca koran dengan keras, dengan lantang. Tempo Senin 17 Agustus 19 bla bla misalkan. Terjadi kasus kriminal bla 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 bla. Itu cara melatihnya ya, Pak? Cara melatihnya. Memang dulu saya didikan militer soalnya. Jadi agak keras gitu. Jadi kalau Mas Yono menemukan formula sendiri, misalkan Mas Yono tarik nafas, baca pelan-pelan, insya Allah sih bisa gitu. Bisa, Pak. Metode orang beda-beda. Gitu. Ya, itu dalam hal artikulasi. Siap. Ada lagi? Udah, kalau artikulasi jeda tadi itu kita ngasih jarak ya, Pak ya? Bukan ngasih jarak. Ngasih apa, Pak? Ngasih waktu. Ngasih jeda. Tak. Baru lanjutin. Gitu. Intonasi tadi ada nada-nadanya. Udah. Dari yang ini cukup dimengerti, Pak? Cukup dimengerti. Oke, ada yang ditanyakan dari awal sampai delivery tadi? Yang ditanyakan dari awal sampai akhir tadi, Pak? Tadi kita recap sedikit. Ya. Cara menggali materi stand up itu adalah yang pertama what within. Apa yang ada pada diri kita. What around apa yang ada di sekeliling kita, Pak. Oke, what happening. Apa yang sedang trending. Oke, selanjutnya kasus. Pengembangannya, kasus, dampak, solusi, kesimpulan. Bagus. Semuanya kalau sudah jadi materi tidak akan maksimal kalau delivery-nya kecepatannya kurang tepat, artikulasinya kurang jelas, terus intonasinya tidak pas, atau jedanya kurang. Bagus sekali. Udah paham ya Mas Yono ya? Kasih ikan dong. Kasih ikan. Lempar ikan. Oke. Lain kali ikan beneran, Bang. Cupang kayak apa kayak gitu. Udah paham Mas Yono ya? Siap, saya paham sekarang, Pak, untuk menggali bagaimana kita mau menulis materi. Dari mana mulainya? Kita udah tahu. Betul sekali. Dari apa yang diri kita. Oke. Boleh saya duduk lagi? Boleh, Pak. Boleh. Duduk dulu ya. Iya, silakan. Gimana Terima kasih banyak nih, Pak. Udah dijelaskan semuanya. Sama-sama. Dari sini kita tahu nanti bagaimana cara menggali materi. Betul. Teman-teman juga kalau ada kesusahan mungkin bisa komen di kolom komentar. Betul sekali. Nah, itu dia teman-teman. Mas Yono sudah paham ya? Iya, Pak. Semoga ilmu yang
tadi kita sharing bermanfaat untuk Mas Yono ya. Siap, saya akan selalu mempelajari ini terus ulang terus. Begitupun dengan orang-orang yang nonton di YouTube, semoga bisa memberikan manfaat. Amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Yono. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ruang Guyu.